kali ini mau ngebahas AC dari dua brand depan saya adalah Daikin dan juga Panasonic. Yang ini adalah tipe kategori standar. Ya, di sebelah kanan saya adalah ini yang Panasonic YM5 YKP sama yang Daikin adalah FTP15. Nah, dua-duanya adalah tipe standar. Sebelum detail mengenai dua tipe perbandingan ini, jangan lupa pada subscribe, komen, nyalain lonceng buat dapat update terbaru dari Selka. Halo sahabat Selka, kalian udah tahu belum kalau Selka ini sudah ada untuk cuci AC-nya. Nah, kita ini sudah melayani sampai 5.000 customer untuk pencucian AC di Selka. Kita cover dari setengah sampai 2,5 PK untuk AC split rumahan. Jadi kalau kalian yang lagi nyari cuci AC, boleh banget ke Selka untuk bisa dapetin promo-promo dan hadiah-hadiahnya juga ya dari pencucian AC. Kita kalau misalkan cuci di Selka itu mendapatkan adalah pengharum ruangan. Jadi kalau kalian habis cuci AC, otomatis nanti teknisi dari Selka akan menggantungkan untuk si pengharum ruangan. Nah, untuk pencucian AC ada garansinya nggak? Ada. Garansinya adalah 14 hari dari selesai pencucian. Itu garansinya mengcover apa? Hanya mengcover jika terjadi kebocoran air yang terjadi jika saat pencucian ada di indoor atau di outdoor. Kalau sampai ke freon itu tidak di cover karena kita tidak mengotak-atik itu, karena memang pada dasarnya sudah diinfokan bahwa kita akan melakukan pengecekan PSI freon di pertama kali supaya tahu apakah memang freon AC kalian itu berkurang atau tidak. Oke, kita masuk ke desainnya ya. Di sini untuk ukuran unit indoornya, kalau menurut saya sih tidak terlalu beda jauh dari tinggi, segi panjang, lebarnya. Cuma ada perbedaan dari segi warnanya. Kalau memang Daikin itu adalah dia putih doff ya. Nah, kalau yang si Panasonic ini dia lebih mengkilap gitu. Dan warnanya lebih putihan dari si Daikin ya. Terus juga si Panasonic ini ada list chrome silvernya. Jadi ada di atasnya ya, ada sedikit kelihatan list chrome-nya. Jadi lumayan bikin lebih cantik. Kalau Daikin ini dia polos tapi dia ada lekukannya lebih sedikit oval supaya kelihatan lebih manis. Tapi kalau dari segi warnanya tidak ada perbedaan gitu. Terus juga untuk Panasonic brandnya sama-sama di sebelah kanan ya. Terus untuk swingnya atas bawah dan dia ini tidak ada LED suhu, jadi dua-duanya ada sensor di samping swingnya. Nah, dari segi outdoornya, kalau di sini untuk ukurannya adalah besaran yang si Panasonic ya, untuk ukuran setengah PK ya, yang si Panasonic lebih lebar ke samping, tapi kalau untuk tingginya nggak begitu beda jauh, tapi kalau si Daikin lebih ramping ya. Terus brandnya sama-sama ada di depan, cuman ini memang ada tambahan sedikit kabel kontrol untuk si Panasonicnya, kurang lebih sekitar setengah meter sampai 1 meter. Nah, berikutnya untuk perlengkapannya, kalau Daikin dia simple, ini ada satu kantong kecil, dalamnya ada remote dan juga rujukan remote, baterai dan juga buku manualnya yang kecil. Kalau untuk garansinya Daikin itu selalu di luar dari unit ya, jadi antara pokoknya tempelin di unit luar outdoornya atau indoor, atau kalian bisa ditempelin di dalam invoice. Jadi harus pastikan minta saat penyerahan, walaupun nggak dicek barangnya, tapi pastiin terima kartu garansinya, karena kartu garansi tidak ada di dalam unit. Dan kalau Panasonic ada dua kantong terpisah, remote sendiri, lalu ada dudukan remote, ada juga baterai, buku manual ya. Dan untuk kartu garansinya dia juga ada di luar, tapi dia adanya di outdoor, jadi ditempel di dalam unit outdoornya, jadi memang terpisah ya. Nah, kita masuk ke fitur yang ada di remote. Kita yang persamaan dulu, karena ini ada tipe standar, jadi memang agak lumayan simple. Lebih banyak kan fiturnya ada di Panasonic. Kalau si Daikin agak lebih sedikit banget ya. Jadi on off-nya juga sama. Ada untuk temperatur atas bawah. Lalu ada fan, sama-sama ada fan dari level rendah sampai tinggi. Lalu ada pencetatan swing untuk atas bawah, mode dry cool fan, sama timer bisa on off. Nah, itu cuma ada yang ada di Daikin. Nah, kalau Panasonic ada tambahannya seperti kayak sleep mode. Jadi kalau untuk pendinginan selama tidur dia bisa mengikuti suhu ruangan ya. Lalu ada turbo ada di mana pendinginan dengan cepat. Kalau kalian nggak mau tunggu terlalu lama, kayak lagi panas banget,
bisa pencet turbo, dia langsung akan ke yang paling dingin gitu. Kalau si Daikin belum ada ya. Terus untuk LED bisa on off itu kalau kalian misalkan mau matiin layarnya yang di remote ya. Terus dia ada child lock kalau kalian pencet barengan turbo dan cleannya kurang lebih 2-3 detik. Oke. Lalu ke fitur yang tidak ada di remote dan sudah dapat dari fitur AC-nya yang otomatis. Pertama adalah si Daikin ini sudah low voltage, jadi bisa bekerja di tegangan rendah 160 volt. Kalau si Panasonic belum, dan juga dia sudah otomatis restart ya, sama dia tuh bisa kalau misalkan mati lampu gitu ya, dia akan nyala langsung lagi tanpa kita harus pencet, dan juga dia akan otomatis ke setting yang sebelum mati gitu. Nah kalau si Panasonic ini belum bisa, jadi kalau misalkan mati dia akan kita harus nyalain lagi pakai remote-nya ya. Dan berikutnya si Daikin ini sudah dilengkapi dengan filter Saranet yang dimana dia bisa menangkap partikel kecil, debu, jamur, dan juga supaya mengeluarkan udaranya lebih bersih dan lebih sehat ke kita ya. Kalau si Panasonic belum, dan juga si Daikin sudah mempunyai kisi-kisi swingnya lebih lebar supaya aliran udaranya benar-benar merata dan menyeluruh ke ruangan. Nah kalau si Panasonic standar aja. Mungkin ya kalau mau dibandingin dua-duanya ya tergantung apakah sama-sama besar kisi-kisinya, tapi pada dasarnya yang penting AC-nya kapasitasnya sama sesuai dengan ruangan, jadi pastinya akan dingin menyeluruh ya. Nah kapasitas PK-nya dua-duanya sama, cuma ada setengah dan 1 PK gitu ya, jadi tidak ada 1,5 sampai 2 PK gitu. Dan untuk garansinya si Panasonic adalah 1 tahun spare part 3 tahun kompresor, dan Daikin pun sama 1 tahun spare part 3 tahun kompresor. Jadi untuk dari segi garansi semuanya sama ya. Nah untuk CSPF-nya dari segi hemat listriknya si Daikin ini adalah bintang 3 dengan poinnya 4,11. Kalau si Panasonic ini bintang 4 poinnya 4,50. Jadi perbedaannya ada di 0, sekian ya. Dan itu akan menambahkan poinnya si Panasonic gitu ya. Dan made in-nya si Daikin adalah made in Malaysia. Kalau si Panasonic adalah made in China. Nah kalau kesimpulannya tergantung dari segi kalian lebih mau ke yang brand mana. Dua-duanya kurang lebih kan memang lumayan terkenal ya untuk dua brand tertinggi saat ini, yang dimana penjualannya juga memang laris manis. Dan yang FTP ini banyak peminatnya kalau memang misalkan orang mau beli AC Daikin tapi nggak mau yang terlalu mahal standar. Nah ini bisa dipakai banget untuk si FTP ini. Cuman memang dua-duanya ini cuma bisa setengah dan 1 PK aja. Jadi kalau kalian yang butuh PK besar lebih baik ke tipe yang lainnya tapi dengan brand yang sama. Terus fiturnya menurut saya tidak terlalu beda jauh ya. Memang sama-sama standar, tapi memang Daikin ini dari segi operasi remote-nya agak sedikit simple. Si Panasonic banyak fitur beberapa di remote-nya, tapi kalau dari fitur unitnya langsung kurang lebih plus minus sama gitu ya. Sudah di akhir video, jangan lupa like, subscribe, komen, nyalain lonceng buat dapat update terbaru dari kita. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you, bye bye.